Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Apakah kalian sudah siap? Jika sudah, mari kita mulai. Kenampakan alam Indonesia. Tahukah kalian tentang kenampakan alam Indonesia? Kenampakan alam adalah bagian muka bumi yang terjadi secara alami. Kenampakan alam sendiri itu dibagi menjadi 2. Ada kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kenampakan alam daratan itu adalah sebagian wilayah bumi yang tidak digenangi oleh air. Contohnya seperti gunung, pegunungan, pantai, dan lain-lain. Kemudian untuk kenampakan alam perairan itu bagian wilayah yang digenangi oleh air. Contohnya seperti sungai, lembah, laut, teluk, samudra, dan masih banyak yang lainnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya beberapa kenampakan alam yang ada di Indonesia. Oke, coba sekarang kalian perhatikan ya peta Indonesia yang ada di slide berikut. Nah, di situ ada beberapa pulau yang ada di Indonesia. Di setiap masing-masing pulau itu terdapat kenampakan alam yang berbeda-beda dan mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Terus kenampakan alam di Indonesia itu merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Langsung saja ya, kita lihat satu persatu kenampakan pulau tersebut beserta pulaunya. Kita masuk ke pulau yang pertama ya, ada Pulau Sumatera. Kenampakan alam yang terdapat di Pulau Sumatera antara lain ada Gunung Sinabung, kemudian ada Lembah Harau, ada Sungai Musi, Pantai Air Manis, dan Bukit Barisan. Itu tadi beberapa contoh kenampakan alam yang ada di Pulau Sumatera. Lanjut ke pulau yang berikutnya ya. Ada Pulau Jawa. Kenampakan alam yang terdapat di Pulau Jawa antara lain ada Gunung Merapi, Pantai Parangtritis, Sungai Bengawan Solo, Lembah Cilengkreng, dan masih banyak lainnya. Itu tadi beberapa contoh yang ada di Pulau Jawa. Kita lanjut ke pulau yang berikutnya. Ada Pulau Kalimantan. Di pulau ini kita dapat menemukan kenampakan alam. Antara lain ada Gunung Lumut, Bukit Lintang, Sungai Mahakam, Pantai Kakaban, dan hutan hujan tropis. Itu tadi beberapa kenampakan alam yang ada di Pulau Kalimantan. Berikutnya ada Pulau Sulawesi. Di Pulau Sulawesi ini ada beberapa kenampakan alam, antara lain Gunung Lokon, Lembah Rama, Pantai Losari, Sungai Poso, dan Lembah Badak. Lanjut, kita ke Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Di pulau ini ada beberapa kenampakan. Untuk Pulau Bali sendiri itu ada di pojok sebelah kiri ya. Ada Gunung Agung, kemudian Pantai Melangit, dan Pantai Kuta. Kalian tahu kan pasti Pantai Kuta? Ya, pantai yang terbesar di Pulau Bali.
Kemudian untuk Nusa Tenggara itu ada Gunung Rinjani, kemudian Pantai Gili Trawangan, dan Sungai Badung. Lanjut, kita ke pulau yang terakhir, yaitu Pulau Papua, ujungnya Indonesia. Nah, di sini ada beberapa penampakan, yaitu Gunung Jayawijaya. Gunung Jayawijaya ini adalah salah satu gunung satu-satunya gunung di Indonesia yang memiliki es atau salju. Ya, kalian harus tahu itu. Kemudian ada Pulau Raja Ampat, Sungai Baliem, serta Lembah Baliem. Nah, itu tadi beberapa contoh yang ada di Pulau Papua. Nah, itu tadi beberapa contoh penampakan alam yang ada di masing-masing pulau di Indonesia. Sebenarnya masih banyak sekali penampakan-penampakan yang lainnya. Nanti kalian bisa belajar bersama ayah dan bunda di rumah ya. Oke, kita lanjut ya. Sekarang coba perhatikan slide berikut. Di situ ada pembagian iklim di dunia. Nah, dan juga di situ ada keterangan masing-masing setiap warna ya. Untuk Indonesia sendiri itu berwarna abu-abu. Kenapa Indonesia berwarna abu-abu? Karena Indonesia memiliki iklim tropis. Ya, kenapa Indonesia dikatakan negara yang beriklim tropis? Negara tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki suhu berkisaran antara 27 derajat Celcius. Dan yang kedua, memiliki waktu malam dan siang itu hampir sama, yaitu 12 jam. Jadi kurun waktu dalam satu hari itu jumlahnya 24 jam. Ya, sekarang silakan perhatikan slide berikut ini. Di situ secara umum iklim Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu ada iklim laut dan iklim panas. Untuk iklim laut itu terjadi karena Indonesia memiliki laut yang sangat luas, sehingga negara yang memiliki iklim tersebut itu berpotensi curah hujan yang sangat tinggi. Dan yang kedua itu adalah iklim panas. Iklim ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi meningkatkan penguapan yang tinggi pula dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Karena Indonesia sangat luas sehingga banyak memiliki flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Salah satunya yaitu adalah iklim. Iklim memiliki peranan tinggi bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Berikut persebaran serta pengelompokan flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, silahkan perhatikan slide berikut. Ini pengelompokan untuk flora yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Indo-Malaya dan yang kedua ada Indo-Australia. Untuk Indo-Malaya itu meliputi wilayah Kalimantan, Sumatera, Jawa, serta Bali. Sedangkan untuk Indo-Australian itu meliputi Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Perbedaan dari kedua jenis kelompok flora ini, yang pertama, untuk Indo-Malayan itu banyak sekali jenis pohon meranti. Sedangkan untuk Indo-Australian itu jenisnya hanya sedikit. Yang kedua, terdapat jenis pohon rotan. Terus yang untuk Indo-Australian tidak ada sama sekali. Dan yang ketiga, tidak ada hutan kayu putih untuk Indo-Malayan dan Indo-Australian itu ada, tetapi tidak banyak. Yang keempat, terdapat jenis tumbuhan matoa, jumlahnya sedikit untuk Indo-Malayan, sedangkan untuk Indo-Australian itu banyak. Yang kelima, jenis anggreknya untuk Indo-Malayan sedikit, sedangkan untuk Indo-Australian itu sangat banyak. Yang keenam, terdapat jenis buah nangka.
itu sangat banyak, dan untuk Indo-Australian itu jumlahnya sangat sedikit. Dan yang terakhir, terdapat jenis sagu di Indo-Australian, dan untuk Indo-Malayan sama sekali tidak ada. Oke, kita lanjut sekarang pengelompokan fauna. Silakan lihat slide berikut ini. Untuk fauna itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada fauna bagian barat, kemudian ada fauna bagian tengah, dan yang terakhir adalah fauna bagian timur. Untuk fauna bagian barat atau yang disebut dengan tipe Asiatis itu mencakup wilayah antara lain Jawa, Sumatera, Bali, serta Kalimantan. Kemudian untuk fauna bagian tengah atau yang disebut dengan tipe peralihan itu mencakup wilayah Sulawesi, Timur, Maluku, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Untuk yang ketiga, itu ada fauna bagian timur atau yang disebut dengan tipe Australia, mencakupi wilayah Halmahera, Papua, Kepulauan Aru. Nah, untuk contoh-contoh binatangnya, kalian bisa lihat pada slide ya. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia itu harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab, apapun bentuknya. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam yang kita miliki, maupun pada saat melakukan interaksi sosialisasi dengan sesama manusia. Nah, berikut adalah nilai-nilai luhur Pancasila yang perlu kita ketahui. Sila ke-1 berisi tentang hubungan masyarakat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, sila yang kedua bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan yang sama derajatnya. Sila ketiga memiliki nilai keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Sila keempat mendorong tercapainya tujuan persatuan dengan musyawarah dalam penyelesaian sebuah masalah. Dan yang sila kelima bermakna bahwa setiap warga negara itu perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam bermasyarakat. Oke, demikian materi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang Ustazah jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar di rumah. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.